Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Tidias Maradahana dengan NPM 2055061011 dari PSTIB. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang SQL lanjutan pada percobaan 5 praktikum sistem basis data. Nah, di sini saya sudah membuat PDM-nya. Nah, di sini PDM dari proyek yang saya buat yaitu sistem pengiriman barang. Nah, lalu di sini saya sudah create database-nya, generate database-nya seperti ini. Lalu selanjutnya kita buka aplikasi di Beaver. Nah, di sini pada praktikum SBD ini kita edit connection. Nah, terus di sini database-nya kita ganti dengan TI_B_Cahaya. Lalu host-nya adalah 3.128.171.44 dan port-nya menggunakan 5551. Lalu untuk username-nya praktikum dan juga password-nya adalah praktikan. Nah, di sini kita bisa tes connection untuk mengetes apakah sudah connect atau belum. Nah, di sini sudah connected, berarti dia sudah tersambung. Lalu kita oke saja. Nah, setelah itu, di sini kita copy saja file SQL dari project saya sebelumnya. Kita copy di sini. Nah, selanjutnya kita create SQL editor ini, lalu new SQL script. Lalu maka muncul dia script kedua. Lalu dalam database ini sudah muncul database kita, yaitu TIB Cahaya. Lalu di schemas di public ini dapat terlihat tabel atau tabel-tabel dari PDM kita. Nah, lalu tadi sebelumnya saya sudah meng-create database TIB Cahaya dengan cara create database, lalu nama database-nya yaitu TI_B_Cahaya. Lalu untuk memasukkan 5 record ke tiap-tiap tabel, nah di sini kan terdapat beberapa tabel. Nah, kita pilih salah satu dulu, dimulai dari login. Maka kita menggunakan komen select from login. Lalu kita block, baru kita execute. Nah, di sini sudah terlihat tabelnya username dan password. Lalu ini tadinya kosong, tapi karena sudah saya masukkan, sudah ada datanya. Lalu untuk memasukkan 5 record, itu dia menggunakan comment insert into, lalu nama tabelnya yaitu login, lalu values, dan dalam kurung values-nya, di mana values-nya ini adalah username dan password dengan tipe data varchar. Lalu kita masukkan dan kita block juga, lalu baru di-execute. Nah, lalu begitu juga dengan tabel petugas. Di sini kita select from petugas dulu untuk mengetahui values-nya. Nah, di tabel petugas ini, values-nya itu ada nama petugas dan juga username. Nah, lalu sama dengan langkah sebelumnya, kita memasukkan 5 record dengan cara insert into, lalu nama tabelnya yaitu petugas, lalu values, dan dalam kurung baru values-nya, yaitu dari nama petugasnya, di sini contohnya Cahaya, dan juga username-nya yaitu Cahaya. Nah, di sini username ini merupakan foreign key dari primary key-nya login. Jadi harus menggunakan data yang sama. Baru dia bisa ke input atau baru dia bisa datanya masuk ke dalam database-nya. Lalu jika sudah memasukkan 5 record, kita block lalu kita execute lagi, maka dia akan masuk datanya. Lalu selanjutnya ada tabel provinsi, sama dengan langkah sebelumnya, kita select from provinsi dulu, kita block lalu kita execute. Di sini terlihat bahwa ada ID underscore provinsi, nama petugas, dan juga nama provinsi. Lalu kita ketik insert into provinsi,
atau nama tabelnya, lalu values, dan dalam kurung value-value-nya. Seperti ID provinsi ini 1, lalu nama petugasnya Cahaya, dan nama provinsinya itu adalah Lampung. Lalu kita masukkan 5 record, lalu kita blok lagi dan execute lagi supaya dia masuk ke dalam tabel provinsi. Lalu berikutnya tabel kabupaten kota. Kita select bintang from, kita blok lalu kita execute. Di sini terlihat ada ID kabupaten kota, ID provinsi, dan juga nama kabupaten kota, di mana ID provinsi ini merupakan foreign key dari primary key-nya. Nah, di sini dapat kita lihat di PDM kita sebelumnya. Nah, seperti ini terlihat bahwa ID provinsi foreign key dari tabel provinsi. Lalu kita gunakan insert into lagi dengan nama tabelnya, cupcode, values, dan nilainya dari tiap atributnya, seperti ID kabupaten kotanya itu A, ID provinsinya 1, dan nama kabupaten kotanya Bandar Lampung. Lalu kita blok dan di-execute lagi supaya masuk ke dalam database kabupaten kota. Lalu berikutnya kecamatan. Sama seperti sebelumnya, kita select from kecamatan terlebih dahulu. Kita execute, lalu terlihat bahwa dia terdapat kolom ID kecamatan, ID kabupaten kota atau kapkot, dan juga nama kecamatan. Lalu kita gunakan perintah yang sama, insert into, nama tabelnya, yaitu kecamatan, values, dan nilai dari tabelnya, yaitu ID kecamatan di sini contohnya 12, ID kapkotnya A, dan nama kecamatannya Langkapura. Lalu jangan lupa di blok dan di execute supaya nilainya masuk ke dalam tabel kecamatan. Lalu untuk tabel berikutnya yaitu tarif, kita blok lagi, select from tarif, kita execute. Ini terlihat ada ID tarif dan juga ID kecamatan. Lalu kita insert into nama tabelnya, nama database-nya, tarif, values, lalu dalam kurung nilai values-nya, yaitu ID tarif di sini 9 dan ID kecamatan 12. Di mana ID kecamatan ini merupakan foreign key dari primary key tabel kecamatan. Lalu kita blok lagi, lalu di-execute. Lalu yang terakhir adalah select from pengiriman. Tabel terakhir adalah pengiriman. Kita execute, lalu, nah di sini sudah terlihat bahwa di dalam tabel pengiriman ini terdapat kolom nomor resi, ID tarif, berat, nomor telepon, alamat, nama pengirim, dan juga nama penerima. Nah, di sini kita masukkan lagi, insert into, nama tabelnya pengiriman, values, lalu nilai dari tiap kolomnya seperti nomor resinya 1, 2, 3, lalu ID tarifnya 9, beratnya 1 kilogram, lalu nomor teleponnya, ini alamatnya, lalu nama pengirimnya, dan juga nama penerimanya, yaitu Michelle. Lalu jangan lupa di blok, lalu di execute supaya dia nilainya masuk ke dalam database tabel pengiriman. Lalu berikutnya adalah menggunakan teknik inner join, di mana teknik inner join ini untuk menggabungkan antara kolom-kolom pada tabel yang ada. Dari 2 tabel terdapat kolom, lalu kolom tersebut dapat digabung jadi 1. Lalu saat kita lihat PDM-nya, nah di sini dapat kita lihat bahwa seperti tabel petugas. Nah, di tabel petugas ini dia ada username, di mana username ini foreign key dari tabel login. Di login juga ada username dan dia menjadi primary key. Nah, di sini dia menggunakan data yang sama, maka dia dapat menggunakan teknik inner join. Cara menggunakannya adalah kita select username, password, dan nama petugas. Kita
tulis nama-nama atributnya, yaitu username, nama petugas, dan password. Lalu from petugas, dari tabel petugas, inner join untuk menggunakan teknik inner join. Lalu tabel login, karena tabel yang berhubungan adalah tabel login, using username, karena data yang sama itu adalah username. Nah, jadi jika dia sudah jadi, kita blok, lalu kita execute. Nah, di sini sudah terlihat bahwa dia menjadi satu, digabung jadi satu database gitu. Username, password, dan juga nama petugasnya. Sudah digabung dengan menggunakan teknik inner join. Oke, baik. Sekian dari penjelasan saya pada video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.